Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Sunan At-Tirmidzi yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan bab 205, dan hadis terakhir yang kita baca adalah hadis nomor 428. Hadis dari Ummu Habibah, istri dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan atasnya neraka. Ini hadis yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala tentang keutamaan daripada salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, dan juga riwayat ini mengisyaratkan kepada salat sunnah setelah zuhur juga 4 rakaat, di mana ganjaran janji yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala selamatkan yang melakukannya dari api neraka. Ini hadis terakhir yang kita telah bacakan dan jelaskan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kita akan masuk pembahasan bab 206, bab majaa fil arba'i qabla al-asr. Bab apa-apa yang telah datang berkaitan dengan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Kemudian beliau bawakan hadis nomor 429 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah sebelum asar 4 rakaat, 4 rakaat. Yafsilu
bainahunna bitaslim 'alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Di mana 4 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut beliau pisahkan dengan taslim. Beliau pisahkan dengan ucapan salam kepada malaikat muqarrabin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan dari kalangan kaum muslimin dan mukminin. Yang dimaksud dengan taslim di sini bukan salam, tapi yang dimaksud di sini adalah tasyahud. Ya, yang dimaksud dengan taslim di sini bukan salam, akan tapi maksudnya adalah tasyahud. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat, dan 4 rakaat ini, 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat berikutnya itu dipisahkan dengan tasyahud. Di mana beliau tasyahud tapi beliau tidak salam. Ya, beliau tasyahud, kemudian setelahnya melanjutkan salatnya ke rakaat yang ketiga. Jadi pemisahnya hanya apa? Tasyahud saja. Jadi taslim di sini bukan salam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, dinukil oleh beliau dari perkataan ulama terkait dengan makna daripada taslim. Karena dalam riwayat ini taslim kepada malaikat-malaikat dan kepada kaum muslimin dan mukminin, karena tasyahud mengandung salam. Tasyahud mengandung apa? Salam. Tatkala kita mengatakan at-tahiyatu lillah wa salawatu wat thayyibat, kemudian kita mengatakan apa? Assalamu alayka wa ala ibadillah as-salih, ini salam. Ya, karenanya para ulama mengatakan tasyahud itu adalah salam. Di antara yang dikandung dalam kalimat tasyahud adalah salam, karena ini dimaksud dengan memisahkan atau memisahkan antara 4 rakaat ini, 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat berikutnya dengan taslim, maksudnya dengan tasyahud. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Al-Imam Tirmidzi berkata, waqtara Ishaq ibnu Ibrahim alla yufsala fil arba' qabla al-asr, wahtajja bihadzal hadis wa qala wa ma'na annahu yafsilu bainahunna bitaslim yani at-tasyahud. Jadi sebagian para ulama mengatakan 4 rakaat itu dilakukan sekaligus tanpa dipisah dengan apa? Dengan salam. Kemudian beliau berhujjah dengan hadis ini bahwa yang dimaksud dengan dipisah dengan salam adalah tasyahud. Tidak disebutkan di sini salam, yakni maksudnya tahlil, keluar atau menyelesaikan salat. Ya, atau menyelesaikan salat. Karena kalau yang dimaksud dengan salam di sini adalah salam yang mengakhiri salat, maka di sini hendaknya disebut dengan tahlil. Tahlil artinya keluar dari kondisi haram. Karena seorang muslim tatkala mengerjakan salat, maka ia memulai gerakan salatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar, yang disebut dengan takbiratul ihram. Tahrimu at-takbir, pengharamannya dengan ucapan apa? Takbir. Penghalalannya yakni akhir salatnya ditandai dengan ucapan apa? Salam. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Ishaq bin Ibrahim mengatakan 4 rakaat itu dilakukan sekaligus tanpa dipisah dengan salam. Hanya ada tasyahud, tapi kemudian lanjut langsung ke rakaat yang ketiga, sesuai dengan isyarat dalil yang disebutkan Imam Tirmidzi ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Tirmidzi berkata, wara asy-Syafi'i wa Ahmad. Imam Syafi'i berpendapat, Imam Ahmad berpendapat, dan ini adalah pendapat jumhur, ya, pendapat mayoritas para ulama, salatul laili wan nahari masna masna. Salat sunnah di malam hari, salat sunnah di siang hari dikerjakan dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yakhtaranil fasla fil arba'i qabla al-asr. Mereka berdua dari pendapat jumhur bahwa 4 rakaat sebelum asar maupun 4 rakaat di salat-salat sunnah yang lainnya yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, ini hendaknya dilakukan dengan kaifiat 2 rakaat salam, 2 rakaat
salam. Tidak dilakukan langsung 4 rakaat. Jadi harus dipisah dengan apa? Dengan salam. Ini pendapat jumhur. Di antaranya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Semua salat, tentunya selain salat wajib, salat sunnah di malam atau di siang hari, ada riwayat yang menyebutkan 4 rakaat. Ada riwayat menyebutkan 4 rakaat. Ada riwayat menyebutkan 2 rakaat. Sehingga para ulama di sini berbeda pendapat. Tata cara melaksanakan sholat yang 4 rakaat itu bagaimana? Apakah 1 salam atau 2 salam? Ada perbedaan. Sebagian ulama mengatakan 1 salam, jadi sekaligus. Ada yang mengatakan 2 salam. Tapi perbedaan ini bukan perbedaan bahwa yang berpendapat 4 salam berarti 2 salam tidak boleh, atau yang berpendapat 2 salam berarti 1 salam tidak boleh. Bukan ini maksudnya. Jadi kalau kita berbicara misalnya 4 rakaat sebelum salat asar ini, para ulama berbeda pendapat cara pelaksanaannya. Apakah langsung 1 salam 4 rakaat, ataukah 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Ingat, perbedaan ini bukan perbedaan yang membolehkan 1 salam atau membolehkan 2 salam yang selainnya tidak boleh. Bukan ini maksudnya. Akan tapi di sini kata para ulama, perbedaan berkaitan mana yang lebih utama. Perbedaan yang berkaitan dengan mana yang lebih utama. Mana lebih utama? Salat 4 rakaat di siang hari atau salat 4 rakaat di malam hari dari salat-salat sunnah, mana yang lebih utama? Apakah sekaligus ditutup dengan 1 salam, ataukah 2 salam, 2 rakaat salam kemudian 2 rakaat salam? Mana lebih utama? Jumhur berpendapat lebih utama adalah 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Kenapa? Karena ada isyarat-isyarat dalil yang umum, di antaranya disebutkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, salat malam dan salat siang mathna, dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengerjakan salat sebelum zuhur, salat setelah zuhur, salat sebelum asar, atau mungkin salat malam 4 rakaat sekaligus, maka ini tidak diingkari. Ini tidak diingkari karena perbedaannya adalah perbedaan mana yang lebih utama, bukan selainnya tidak boleh. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian beliau membawakan hadis yang masih berkaitan dengan bab 206, salat sebelum asar 4 rakaat, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Artinya, semoga Allah merahmati. Jadi bisa diartikan di doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengerjakan salat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Jadi bisa berarti doa. Nabi mendoakan orang yang mengerjakan salat asar, salat sunnah sebelum asar 4 rakaat dengan doa semoga Allah merahmatinya. Ini makna yang pertama. Atau bisa diartikan khabar. Ini informasi dari Nabi, bukan doa, tapi pernyataan dari Rasulullah. Allah merahmati. Jadi kalau tadi semoga Allah merahmati, ini pertama doa. Atau bisa berarti rahimallahu imra'an, artinya Allah telah merahmati seorang hamba yang mengerjakan salat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Jadi ada 2 ihtimal kata para ulama, imma doa wa imma khabar. Bisa saja ini adalah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa saja adalah pernyataan informasi dari Nabi tentang rahmat Allah yang diberikan kepada seorang hamba yang mengerjakan salat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk bab 207. Babu ma jaa'a fi rak'ataini ba'dal maghribi wal qira'ati fihima. Bab apa-apa yang telah datang berkaitan dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum
maghrib. Salat sunnah ba'dal maghrib. Salat sunnah 2 rakaat setelah maghrib dan bacaan pada 2 rakaat tersebut. Jadi beliau akan menjelaskan riwayat salat sunnah 2 rakaat setelah maghrib, dan ini masuk dalam kategori salat sunnah muakkadah, ya, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, imma 12 rakaat atau 10 rakaat. Masuk padanya adalah salat sunnah setelah apa? Maghrib. Dan apa bacaan yang dibaca pada kedua rakaat ini? Beliau membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya beliau berkata, ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ba'dal maghrib wa fi rak'ataini qabla salatil fajr bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ma uhsi ma sami'tu, aku tidak bisa menghitung lagi berapa banyaknya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh. Berarti tatkala beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah, ini menunjukkan bahwa 2 surat ini sering sekali dan terus menerus dibaca oleh Rasulullah di 2 salat sunnah ini. Salat sunnah setelah maghrib, salat sunnah sebelum subuh. Apa 2 surat ini? Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama, kemudian qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua. Ma uhsi ma sami'tu, aku tidak bisa lagi menghitung berapa kali. Artinya sudah sangat sering sekali, banyak sekali Nabi membaca 2 surat ini di 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, para ulama kita mengatakan bahwa bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk 2 surat ini di salat sunnah setelah maghrib dan salat sunnah sebelum subuh mengisyaratkan bahwa seorang muslim hendaknya memperhatikan tauhidnya setiap saat. Karena 2 surat ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, 2 surat yang menegaskan tentang apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maklum ya, kita surat Al-Kafirun adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang kafir saat itu menawarkan sesuatu yang pada zahirnya adalah sesuatu yang baik. Zahirnya adalah sesuatu yang baik. Ya mungkin disebut sebagai salah satu di antara tawaran bentuk toleransi dalam beragama. Karena mereka saat itu sudah bingung ya bagaimana menghadapi pergerakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka akhirnya mereka datang kepada Rasulullah ya dengan beberapa cara supaya beliau itu tidak melanjutkan dakwahnya. Imam datang kepada Abu Talib berkali-kali ya, kadang dengan ancaman, kadang dengan iming-iming tertentu, sampai karena bingungnya mereka bagaimana menghentikan dakwah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini, mereka sampai datang kepada Abu Talib membawa seorang anak muda yang tampan, membawa seorang anak muda yang kaya. Kemudian mereka datang kepada Abu Talib, kemudian mengatakan, wahai Abu Talib, ambil ini anak ya sebagai pengganti keponakanmu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak ini kau ambil, barternya, tukarnya serahkan siapa? Muhammad. Ini sebenarnya sesuatu yang dilakukan karena memang mereka sudah buntu akalnya. Bagaimana cara untuk menghentikan dakwah siapa? Muhammad SAW. Karena orang yang waras ini tidak mungkin melakukan itu.
Bagaimana mungkin anak kita ditukar dengan anak orang, dan anak kita yang diambil oleh mereka tujuannya untuk apa? Dibunuh. Maka saat itu Abu Talib marah kepada mereka. Ya, apa yang kalian tawarkan ini? Apakah kalian memberikan anak kalian kepada saya untuk saya pelihara, saya asuh? Ya, kemudian saya serahkan anak saya untuk kalian apa? Bunuh. Tapi beginilah, mereka sudah putus asa, apalagi yang mau mereka lakukan. Jadi banyak sekali tawaran-tawaran, banyak sekali permintaan-permintaan agar Rasulullah SAW tidak lagi berdakwah, karena dakwah beliau itu mengajak manusia untuk meninggalkan apa yang selama ini mereka sembah. Ini membuat mereka bingung. Ya, menyembah berhala adalah sebuah kesesatan kata Rasulullah yang harus ditinggalkan. Semuanya harus beribadah kepada siapa? Kepada Allah SWT semata. Maka akhirnya muncullah tawaran yang mungkin dianggap secara zahir adalah sebuah bentuk toleransi yang sangat bagus. Apa tawaran mereka? Ya Muhammad, apa pendapatmu jika seandainya dalam 1 tahun kita beribadah kepada Tuhan kita sama-sama, kemudian tahun berikutnya beribadah kepada Tuhan yang lain sama-sama juga. Jadi tahun ini kami menyembah Tuhanmu juga, ya, kami ikut menyembah Tuhanmu, ya. Ini masa disembahnya 1 Tuhan 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya engkau ikut menyembah Tuhan kami. Ini bagus, toleransi secara zahir kan bagus sekali ini. Menjaga kerukunan umat beragama. Ini tawarannya. Jadi tahun ini kami menyembah Tuhanmu ya Muhammad. Kami tinggalkanlah sembahan kepada berhala. Tapi tahun depan kau yang ikut sesembahan kami, menyembah sembahan kami. Maka apa jawaban Allah SWT terhadap tawaran mereka ini? Allah SWT berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Tegas. Ya. Apa yang disampaikan oleh Allah ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Artinya dalam urusan beragama, ya masing-masing. Tatkala seorang memilih agama tertentu, ya itu pilihan dia, terserah. Ya. Semua kita akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Ya. Maka Allah SWT mengatakan lakum dinukum wali. Tapi ingat, ini hanya berkaitan dengan antara kita dengan selain kita dari kalangan selain kaum muslimin. Tapi antara sesama muslim enggak boleh kita mengatakan lakum dinukum waliy. Ya. Sudahlah, enggak usah kita bahas lakum dinukum waliy. Jadi agamaku apa kamu anggap kan gitu. Saya kita sama-sama muslim. Ini selain Islam, lakum dinukum waliy. Jadi intinya ini penegasan dari Allah SWT terkait dengan akidah, terkait dengan beragama, prinsip dalam beragama. La a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Kemudian tatkala kita berbicara tentang surat Al-Ikhlas yang dibaca di rakaat kedua, ini juga berkaitan dengan akidah tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tauhid. Maka ia sebut dengan surat Ikhlas, di mana dalamnya kita akan melihat kemurnian daripada keesaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengatakan bahwa dia adalah Ahad, dia zat yang Maha Esa. Allahus Samad, tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya Subhanahu wa taala. Ini juga tauhid. Karenanya tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak bisa lagi menghitung banyaknya beliau membaca 2 surat ini di salat sunnah setelah maghrib, salat sunnah sebelum subuh, mengisyaratkan bahwa beliau mengajarkan kepada kita agar kita terus memperbaharui tauhid kita di awal malam kita dan di awal siang kita. Jadi kita harus terus
mengecek, harus terus memperhatikan tentang akidah kita, tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tauhid merupakan poin yang paling utama dan dia adalah penentu masuknya seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Karenanya kita perhatikan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semua para nabi dan rasul, ya, intisari dari dakwah mereka yang paling utama mereka sampaikan pada umatnya adalah berkaitan dengan apa? Dengan tauhid. Dan itu terbukti dalam sejarah dan terbukti secara isyarat yang disebutkan oleh Allah dalam Quran maupun disampaikan oleh Nabi dalam hadis. Kalau kita membaca sejarah yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, semua Nabi dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, seruan pertama mereka yang mereka sampaikan kepada umatnya adalah tauhid. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, di mana seruan mereka yang mereka sampaikan pada umat mereka adalah sembahlah Allah, ibadatilah Allah, dan jauhi kesyirikan. Dan jauhi apa? Kesyirikan. Ini semua dakwah para nabi. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus dai ke daerah-daerah, apa pesan Nabi pertama kali sampaikan dai ini kepada pesan Nabi kepada dai ini agar disampaikan kepada orang-orang yang akan mereka dakwahi? Seru mereka untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka kewajiban pertama bagi seorang muslim adalah la ilaha illallah. Jadi kalau ada seorang hendak masuk Islam, maka yang kita perintahkan pertama kali apa? Syahadat la ilaha illallah, tauhid. Ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada tauhid. Ini adalah kewajiban pertama. Karenanya tatkala beliau membaca terus dan sering membaca dua surat ini menunjukkan bahwa kita hendaknya terus memperbaharui apa? Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana syariat memerintahkan kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setiap selesai salat. Kemudian diperintahkan juga untuk membaca di pagi hari, diperintahkan untuk membaca di sore hari. Kita hendaknya terus ya memperbaiki, memperbaharui bahasa kita apa? Tauhid. Ya mungkin seperti baterai, tatkala dia lemah, kita harus cas kembali supaya tauhid itu semakin kuat, karena dia adalah jaminan keselamatan kita dalam kehidupan ini tatkala kita hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman, akidah, tauhid. Ya, kadang disebut tauhid, kadang disebut iman, kadang disebut akidah. Walaupun pada setiap kalimat ini memiliki ciri dan keistimewaan tersendiri. Apa yang dimaksud dengan iman? Apa yang dimaksud dengan tauhid? Apa yang dimaksud dengan akidah? Jadi intinya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita harus terus menjaga, ya, terus memperbaharui akidah dan tauhid kita ini sampai kita bertemu dengan Allah. Karena tatkala seorang tidak memiliki akidah, tidak memiliki iman, tidak memiliki tauhid, maka tidak ada kata selamat untuknya. Tidak ada kata selamat untuknya. Karenanya Nabi terus ya membaca dua surat ini, yang mana hendaknya kita perhatikan, kita pelajari dua surat ini. Qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Surat yang paling baik dalam mensifati sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Al-awwalu wal akhir. Dia adalah zat yang maha awal dan zat yang maha akhir. Subhanahu wa ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi ini dua surat yang sering sekali dibaca oleh Rasulullah di salat sunnah setelah maghrib dan salat sunnah sebelum subuh. Kemudian bab 208, bab maja annahu yusallihima fil bait. Bab apa-apa yang telah datang bahwa beliau mengerjakan kedua rakaat tersebut di rumah. Khususnya dua rakaat setelah maghrib. Khususnya dua rakaat setelah maghrib. Beliau bawakan hadis Abdullah bin Umar. Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal maghrib fi baiti. Aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya.
Aku sholat bersama dengan Nabi bukan maknanya berjamaah. Bukan maknanya apa? Berjamaah, tapi aku sholat bersamaan dengan Rasulullah. Mungkin ketepatan Nabi SAW malam itu menginap bermalam di rumah istri beliau Hafsah binti Umar, yakni kakaknya Abdullah bin Umar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah maghrib beliau melaksanakan 2 rakaat setelah maghrib ini di rumah, dan Abdullah bin Umar juga mencontohnya, beliau juga lakukan saat itu bersama dengan Rasulullah di rumah juga. Karenanya 2 rakaat setelah maghrib ini disebut dengan, sebagian ulama mengatakan sholatul buyut, termasuk sholat yang dikerjakan di mana? Di rumah. Bahkan ada sebagian para ulama, tapi ini pendapat yang tidak tepat ya. Sebagian ulama mengatakan sholat 2 rakaat setelah maghrib kalau dikerjakan di masjid tidak sah. Tidak sah. Jadi harus dikerjakan di mana? Di rumah. Tapi ini kurang tepat pendapatnya. Ini kita sampaikan menunjukkan bahwa yang sangat dianjurkannya 2 rakaat setelah maghrib ini memang dikerjakan di mana? Di rumah. Sampai ia disebut dengan apa? Sholatul buyut. Abdullah bin Umar mengatakan ini sholat memang sholat khusus dikerjakan di mana? Di rumah. Nabi SAW pernah melihat orang-orang mengerjakan sholat 2 rakaat setelah maghrib ini di masjid. Kala itu beliau menyarankan kepada mereka untuk mengerjakannya di mana? Di rumah. Tapi tidak sampai tadi pendapat ulama kalau di masjid tidak sah. Tetap sah insyaallah, tapi jauh lebih utama dikerjakan di mana? Di rumah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis di bab yang sama 433, hadis 433, Abdullah bin Umar berkata, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Kana yusalliha bil laili wan nahar. Yang beliau kerjakan di malam dan siang hari. Ini yang disebut dengan rawatib. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. 2 rakaat sebelum zuhur kata beliau, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Wa haddatsatni Hafsah, beliau mengatakan telah menceritakan padaku Hafsah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi yang beliau perhatikan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau subuh beliau tidak melihat, tapi istri Nabi Hafsah, kakak beliau, mengatakan beliau kerjakan itu, yakni 2 rakaat sebelum subuh. Dan Ummu Habibah menyebutkan pada pembahasan sebelumnya dia 12 rakaat, zuhurnya berapa? 4 rakaat. Tapi kalau 2 rakaat ya sudah cukup. Ya sudah cukup. Ya, jadi 10 atau 11 walaupun memiliki keutamaan-keutamaan yang berbeda ya. Kalau 12 itu keutamaan dari hadis Ummu Habibah, Allah bangunkan untuknya istana di mana? Di surga. Allah bangunkan untuknya istana di surga. Ya, jadi kita bangun apa? Bangun rumah, bangun istana di mana? Di surga. Dan bangunnya itu masya Allah ya, dengan amal, dengan ibadah. Ya, intinya kalau sudah ada rumah di sana, insya Allah kita akan masuk. Rumah yang menunggu kita. Rumah yang menunggu kita. Sama seperti Nabi SAW mengatakan, man bana lillahi masjidan, barang saya membangun untuk Allah masjid, ya, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di mana? Di surga, istana di surga. Walaupun membangun masjid tersebut hanya sebesar apa? Tempat bertelur seekor burung merpati, sarang, sangkal. Ya, memang tidak ada masjid sebesar itu. Ya, tapi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, peran apapun yang kau lakukan, sekecil apapun, untuk berdirinya, terlaksananya ibadah di satu masjid, maka Allah akan bangunkan untukmu istana di mana? Di surga. Ini subhanallah ya. Sehingga kita lihat ya para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk yang ini mereka termotivasi luar biasa. Sama seperti cerita masyhur ya Abu Dahda tatkala terjadi
sengketa antara seorang dengan anak yatim berkaitan dengan batas tanah. Kemudian ketepatan anak yatim tadi akan membangun tembok di kebun kurmanya yang tidak memungkinkan kecuali masuk satu pohon kurma dari tetangganya ke dalam tembok tadi. Ya mungkin posisi tanahnya awalnya bengkok-bengkok. Jadi dia ingin diluruskan karena dia bangun apa? Tembok. Sehingga akhirnya ada satu pohon kurma yang mau tak mau harus masuk ke tanah orang miskin tadi dari yang dimiliki oleh tetangga apa? Sebelah. Ya kalau bangun tembok kan nggak mungkin apa? Belok-belok. Harus apa? Lurus. Maka terjadi negosiasi antara anak yatim ini dengan pemilik kurma tadi. Maka dia tidak mau. Dia katakan ya enggak apa-apa tapi harus dibayar sekian. Ketepatan pohon kurma tadi juga pohon kurmanya bagus. Sehat, ya subur, kemudian jenisnya juga bagus. Jadi kalau memang mau dimasukkan ya udah hitung saja. Tapi anak yatim tadi mohonlah, karena ini mau meluruskan apa? Meluruskan batas untuk dibangun tembok. Dia tidak mau, akhirnya masalah itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu berkata kepada tetangga tadi, berikan saja. Kan cuma satu pohon kurma. Dia mengatakan tidak ya Rasulullah, dengan dihargailah. Dan itu hak dia karena memang milik dia. Ya, hak dia. Makanya kalau seandainya ada orang yang tatkala kita minta untuk bersedekah tapi dia tidak mau bersedekah, nggak boleh kita mencelanya. Sedekahkan kenapa? Dia bilang enggak lah, pakai harga lah, pakai uang. Tipis sekali iman kamu. Nggak boleh. Ini akad ya, ini transaksi. Ya kalau kamu sanggup, gas. Kalau nggak sanggup mundur. Kan gitu. Ini akad dalam kehidupan dunia. Jadi kalau mampu ambil, kalau tidak mampu ya sudah. Maka dia mengatakan dengan harga ya Rasulullah. Maka kala itu Nabi memotivasi dia. Nabi SAW mengatakan kepadanya, berikan sedekah kepada anak yatim tadi, untukmu satu pohon kurma di surga. Tapi tetap dia nggak mau. Hargai. Karena memang sayang sekali. Mungkin dari sekian banyak pohon kurma di kebun itu pula yang paling bagus. Dia manusiawi. Dia tidak mau. Anak yatim tadi tidak punya kemampuan untuk membelinya, lumayan harganya. Maka seorang bernama Abu Dahdah kala itu mendengar dialog ini. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa pendapat Anda? Jika seandainya saya berhasil membeli itu dan memberikan pada anak yatim tadi, apakah saya juga mendapatkan pohon kurma di mana? Di surga?" Nabi mengatakan iya, sama, janjinya sama. Maka dia berkata kepada pemilik satu pohon kurma tadi, "Ya fulan, apakah Anda tahu kebun saya?" "Tahu kebun saya?" "Iya." "Tahu kebunmu yang di sana. Kurmanya seperti ini ya. Itu kebun saya, Anda sudah paham, sudah tahu ya. Bagaimana pendapat Anda jika seandainya satu pohon kurma ini yang kamu punya, yang kamu pertahankan ini, barter kita dengan kebun saya yang di sana. Tukar." Maka dia mengatakan, "Ya maulah." Ya pasti mau. Maka dia mengatakan, "Persaksikan ya Rasulullah, kami barter ini. Berarti kebun kurma yang milik saya sana untuk dia dan satu pohon kurma itu untuk saya." Dipersaksikan sah. Kemudian mengatakan, "Saya persaksikan juga satu pohon kurma ini saya berikan pada anak yatim tadi." Maka apa kata Rasulullah SAW? "Kam min izkir radah li Abi Dahdah." Saya melihat tangkai-tangkai yang sangat luar biasa, buah-buah yang sangat luar biasa di surga dari pohon kurma yang dimiliki oleh siapa? Abu Dahdah. Diperlihatkan oleh Allah kepada nabinya, pohon kurma milik sahabat ini di mana? Di surga sebagai ganti. Selesai. Dia punya, yang penting dia punya pohon kurma di mana? Di surga. Ya pasti pemiliknya insya Allah akan masuk surga karena dia sudah punya pohon di sana. Sudah punya kebun di sana. Sama seperti kita. Kalau kita punya kebun misalnya di mana? Kebun sawit di mana? Di Riau. Ya pasti ke sana kan? Pasti kita ke sana. Pasti kita akan lihat itu kebun. Maka Nabi mengatakan, "Kami dzikir radah li Abi Dahdah." Maka Abu Dahdah pun pulang ke kebunnya. Kebun sudah berubah nama. Ya tinggal kalau sekarang urus apa? Sertifikatnya saja ganti nama kan gitu. Sudah sah ini, jual belinya dia sudah tukar. Maka dia ketuk pintu rumahnya, kemudian dia panggil istrinya. Maka dia mengatakan, "Ya Ummu Dahdah, na'am."
mari kita keluar dari rumah ini, dari kebun kita ini. Karena orang Arab kalau punya kebun kurma biasanya dipagar. Di situ ada rumahnya, di situ ada sumurnya, semua kebutuhannya di dalam. Maka dia mengatakan, ayo keluar kita pindah. Kemana? Kita pindah. Loh, ini kebun, ini sudah saya jual. Jual dengan siapa? Dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala, dengan satu pohon kurma di surga. Maka sang istri mengatakan, transaksi jual beli yang sangat menguntungkan. Dukung. Tak, karena suaminya seperti itu. Kalau suami seperti itu ya nggak dukung. Ya, karena biasanya Allah SWT akan pertemukan kita dengan yang sama dengan kita. Subhanallah. Akhirnya keluar. Ya, satu kebun kurma ditukar dengan satu batang kurma, tapi di mana? Di surga. Ini mereka ya punya motivasi sangat luar biasa yang kita dalam hal ini sangat lemah ya. Kita hanya berpikir untuk nasallallahu alaihi wasallam untuk dunia ini, padahal cepat atau lambat dunia ini akan kita tinggalkan. Dan kalaupun kita miliki, kita nikmati, dia hanya sebatas lewat kerongkongan saja, sejengkal saja, hanya memenuhi perut. Iya, ini subhanallah motivasi yang sangat luar biasa dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan amal-amal ibadah yang dengannya seorang akan mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Tapi ibarat sebuah permainan, banyak hal yang akan menipu kita, banyak hal yang membuat kita lupa. Ya, contoh misalnya berkaitan dengan 12 rakaat yang dijanjikan istana di mana? Di surga. Banyak yang membuat kita lalai. Kemudian juga zikir tertentu membuat kita lalai. Akhirnya kita tidak bisa melakukannya lewat. Bahkan lewatnya bukan sehari 2 hari, bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun lewatnya. Padahal janjinya itu sudah jelas, nyata gitu. Tapi lewat begitu saja. Karena ibarat sebuah permainan, banyak sekali tantangan dalam perjalanan hidup ini yang membuat kita kemudian terlena, terlupakan, terlewatkan daripada amal-amal yang dengannya kita bisa menggapai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis nomor 434 dari Abdullah bin Umar yang sepertinya ya. Maksudnya seperti riwayat hadis nomor 433. Kemudian berikutnya kita masuk bab 209. Bab ma jaa fi fadlit tatawwu' wa sitti raka'atin ba'dal maghrib. Bab apa-apa yang telah datang tentang keutamaan salat sunnah dan 6 rakaat setelah maghrib. 6 rakaat setelah apa? Setelah maghrib. Walaupun hadis dhaif jiddan ini. Hadisnya lemah sekali karena ada seorang yang disebutkan Imam Tirmidzi bernama Umar bin Abdullah Ibnu Abi Khath'am. Ini termasuk yang disebut riwayatnya mungkar. Riwayatnya mungkar. Yani seorang rawi yang apabila dia meriwayatkan sebuah hadis, dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada rawi yang lain yang menopangnya, yang menguatkannya sehingga riwayatnya diterima. Kalau tidak ada riwayat lain dari rawi-rawi yang lain, dari ulama-ulama yang lain yang meriwayatkan hal yang sama dengan apa yang diriwayatkan, maka riwayatnya mungkar, tidak diterima. Berarti rawinya lemah. Atau sebagian ulama mengatakan riwayat yang kuat, ya, atau riwayatnya menyelisih riwayat yang lainnya. Kalau yang pertama tadi pendapat ulama, yakni seorang rawi yang kalau dia berdiri sendiri dengan sebuah riwayat maka tidak diterima, hadisnya mungkar. Atau riwayatnya menyelisih riwayat yang lain. Karenanya sebagian ulama mengatakan riwayat ini dhaif jiddan. Ini hadisnya sangat lemah sekali. Namun ada sebagian ulama mengatakan bahwa sekalipun riwayatnya lemah sekali, tapi ini dalam kaitan fadailul a'mal. Ini berkaitan dengan apa? Keutamaan dalam amal tertentu.
2 rakaat salat sunnah setelah maghrib sabit. Tapi jumlahnya cuma disebut dalam riwayat berapa? 2. Tapi di sini ada riwayat yang lemah 6. Berarti tambah berapa lagi? 4. Ya. Kalau misalnya tidak ada riwayat yang menyebutkan salat sunnah setelah maghrib, kemudian ada riwayat yang lemah, ini langsung ditolak. Karena dia menetapkan sebuah amal. Menetapkan sebuah amal yang tadinya tidak ada dengan hadis yang lemah, ini keras para ulama menjelaskannya. Tapi di sini ada amalnya ada. Jadi 2 rakaat setelah maghrib jelas, ini termasuk rawatib. Kemudian ada riwayat yang lemah menambahnya 4 rakaat lagi menjadi berapa? 6. Maka di sini sebagian para ulama mengatakan ini fadhail amal. Ini fadhail al-amal. Ini masuk dalam kategori amal-amal yang memiliki keutamaan tertentu yang pada dasarnya amal itu ada. Ya. Karenanya para pensyarah hadis mengatakan demikian bahwa ini termasuk fadhail amal. Beliau bawakan hadis Abu Hurairah. Beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat setelah maghrib 6 rakaat. 6 rakaat, bukan 2, 6. Lam yatakallam fima bainahunna bisu, di mana antara pelaksanaan 6 rakaat ini dia tidak berbicara apapun dari keburukan. Tidak ada yang diucapkan kecuali kebaikan. Selama pelaksanaan 6 rakaat ini, udilna lahu bi ibadatin sintai asyrata sana. Pahalanya sama nilainya dengan ibadah selama 12 tahun. Ya, pahalanya sama seperti ibadah selama 12 tahun. Ini hadis yang dhaif jiddan. Dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Tapi sebagai tambahan dari 2 rakaat yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan ini disebutkan Imam Tirmidzi. Waqad ruwiya an Aisyah, ada sebuah riwayat dari Aisyah dari Nabi SAW, barang siapa mengerjakan salat setelah salat maghrib, di sini bukan 6 rakaat tapi 20 rakaat. 20 rakaat. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Yang kita tatkala berbicara tentang salat para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebenarnya siang dan malam kita diperintahkan memperbanyak apa? Salat. Kita diperintahkan memperbanyak salat. Ya kalau saat ini kita bingung-bingung, nggak ada lagi kerjaan, ya nggak usah bingung, kerjakan apa? Salat. Boleh itu Ustaz, boleh. Itu salat sunnah mutlak namanya. Hari Ahad nggak ada kegiatan, dari jam 9, 10, 11 nggak ada, bingung ngapain ini? Karena ada orang seperti itu, bingung saya ngapain lagi nih? Ya sudah apa? Sholat, bagus. Ya, memperbanyak apa? Memperbanyak sholat. Ya, karena salah satu di antara pintu surga adalah pintu apa? Sholat. Artinya orang-orang yang dalam hidupnya memperbanyak ibadah salat. Pintu salat ini bukan pintu salat 5 waktu. Kalau 5 waktu semua kita mengerjakannya. Tapi pintu salat di sini maksudnya orang-orang yang memperbanyak ibadah apa? Ibadah salat. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menghadapi masalah tertentu, maka beliau fazi' ila salat. Beliau langsung berdiri mengerjakan apa? Salat. Jadi kalau ada sesuatu yang dikhawatirkan, sesuatu yang menakutkan, suatu yang membuat kita terkejut dan sebagainya, maka hal yang pertama kita lakukan adalah bermunajat kepada Allah dengan mengerjakan apa? Mengerjakan salat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi dalam riwayat yang lemah yang pertama 6 rakaat, riwayat lemah kedua berapa? 20 rakaat. Berarti antara maghrib dengan isya itu habis untuk apa? Untuk salat. Ya demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab 210 nomor hadis 436, bab apa-apa yang telah datang 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat setelah isya. Abdullah bin Syaqiq berkata, aku bertanya kepada ibunda Aisyah tentang salat Rasulullah. Faqalat, maka beliau berkata, kana yusalli qabla dzuhri rakaatain. Rasulullah mengerjakan salat zuhur sebelum zuhur 2
rakaat, setelahnya 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Ini sama seperti hadis Abdullah bin Umar. Ya, sekali lagi kita ingatkan, yang zuhur 4 rakaat silahkan, atau 2 rakaat juga sudah cukup juga, karena riwayat-riwayat yang lainnya mengatakan beliau mengerjakan sebelum zuhur hanya berapa? 2 rakaat. Jadi tidak mesti berapa? 4. Tidak mesti 4. Jadi bisa 10, bisa 12 rakaat. Ini yang dikerjakan oleh Nabi yang kita sebut dengan salat sunnah muakkadah atau rawatib, yang mengiringi salat wajib, ya, yang mengiringi salat wajib yang selalu dijaga oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya para ikhwah dan akhwat, kita masuk bab 211, bab maja'na salatal laili mathna mathna. Bab apa-apa yang telah datang bahwa salat malam itu dikerjakan 2-2 rakaat. Beliau bawakan hadis Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu dikerjakan apa? 2-2. Rawi ditanya, Abdullah bin Umar ditanya, yang dimaksud dengan mathna-mathna, 2-2 itu maksudnya apa? Beliau mengatakan, tusallim min kulli rak'atain. Engkau mengerjakan salam, ya, keluar, selesai, ditutup dengan apa? Salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat apa? Salam. Ini maksudnya. Tatkala ditanya oleh Abdullah bin Umar, fa idza khifta subha, kalau seandainya engkau khawatir telah masuk waktu subuh, fa'autir biwahidah, maka tutuplah salatmu dengan satu rakaat. Waj'al akhir salatika witra. Nabi mengatakan, jadikan penutup salatmu adalah bilangan ganjil. Ya, jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kita sudah mendekati waktu subuh, maka tutup dengan salat ganjil. Ya, berarti tutup dengan 1 rakaat atau tutup dengan 3 rakaat. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan ini adalah hadis yang diamalkan oleh para ulama, bahwa salat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian terakhir, ya, bab 212. Bab 212. Nomor hadis 438 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bab berkaitan dengan apa-apa yang telah datang tentang keutamaan salat malam. Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah, afdhalus siyam ba'da syahr Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sebagian ulama pensyarah mengatakan Muharram di sini bukan bulan Muharram saja, tapi yang dimaksudkan dengan puasa di bulan Muharram maksudnya puasa di bulan-bulan haram. Bulan haram ada 4. Bulan haram itu maksudnya bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati. Ini merupakan ketetapan yang Allah sendiri menetapkan, sudah ditetapkan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, bilangan bulan di sisi Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi adalah berapa bulan? 12 syahran, 12 bulan. Hitungannya 12 bulan. Tidak mungkin 13, apalagi 14. Jadi bulan itu dalam 1 tahun ya cuman 12. Ini ketetapan yang Allah SWT tetapkan. Makanya gaji 13 nggak mungkin kan? Gaji bulan ke-13 nggak mungkin. Baik, 12 bulan. Ya. Kemudian Allah SWT 12 syahran fi kitabillah. Ini dalam ketetapan Allah SWT. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini
yang ditetapkan oleh Allah. Ada 4 bulan yang hurum, ada 4 bulan yang dihormati, ada 4 bulan yang dimuliakan. Nabi SAW jelaskan dalam hadisnya tentang bulan-bulan haram ini yang dimuliakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh setiap umat dari dahulu dan sampai umat Islam. Nabi SAW mengatakan salat mutawaliyah, 3 bulan datang berurutan. Pertama Zulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Berarti bulan berapa itu? 11, 12, bulan 1 dalam hitungan bulan Hijriah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini 3 bulan secara berurutan termasuk bulan haram. Kemudian yang keempatnya adalah Rajab Mudhar. Rajabnya orang-orang Mudhar, karena sebagian kabilah Arab menetapkan Rajab itu berbeda-beda. Maka Nabi katakan Rajab yang ditetapkan oleh kabilah Mudhar, yakni bulan yang berada di antara Jumada Ats-Tsaniyah dengan Sya'ban. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Yang berada di antara Jumadal Tsaniyah dengan bulan Sya'ban ini bulan Rajab. Ini bulan haram yang keberapa? Keempat. Maka Allah SWT secara khusus mengatakan di 4 bulan haram ini fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di 4 bulan haram ini jangan kalian melakukan maksiat. Jangan kalian melakukan apa? Maksiat. Bukan berarti di selain bulan ini boleh, bukan. Tapi lebih hendaknya kalian jauhi maksiat, karena ini bulan apa? Bulan haram. Karena sebagian para ulama mengatakan maksiat yang dikerjakan di waktu mulia, maksiat yang dikerjakan di tempat mulia, kadang-kadang kadang-kadang dosanya lebih besar. Bukan dilipat gandakan, tapi lebih besar dia dosanya. Berbeda melakukan maksiat di luar selain bulan haram. Berbeda melakukan maksiat di tempat mulia. Misalnya orang mencuri kotak infak di masjid dengan mencuri uang di luar masjid, itu dosanya nggak sama. Dosanya nggak sama. Dosanya lebih besar di mana? Di masjid. Begitu juga amal ibadah itu, tatkala dilakukan di tempat-tempat tertentu, di waktu-waktu tertentu, itu ibadahnya juga lebih besar dibandingkan apabila dilakukan ibadah yang sama di waktu dan di tempat yang berbeda. Ya, ini hal yang disebutkan para ulama. Maka Allah mengatakan jangan kalian menzalimi diri kalian melakukan maksiat di bulan-bulan apa? Haram. Dan bulan haram dimuliakan oleh semua lapisan masyarakat dari dahulu sampai sekarang. Bahkan orang-orang penyembah berhala musyrikin dahulu sangat memuliakan bulan apa? Bulan haram. Sampai ada di antara mereka datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami datang dari jarak yang sangat jauh." Karena ceritanya mereka adalah orang-orang Arab yang sekarang negara saat ini adalah mereka dari Oman. Dari negeri Oman datang ke Madinah. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak bisa datang ke kota Madinah ini kecuali di bulan-bulan haram saja. Ya, kalau di luar bulan haram habis kami. Lewat di kabilah-kabilah tertentu mungkin kami akan dirampas, dirampok, dibunuh. Maka kami datang dari tempat yang sangat jauh ya Rasulullah. Kami tidak bisa datang kemari kecuali di bulan-bulan haram saja. Karena daerah-daerah antar negeri mereka dengan Madinah belum dikuasai secara penuh oleh siapa? Kaum muslimin. Maka mereka meminta pesan khusus kepada Rasulullah. Apa yang mesti kami lakukan ya Rasulullah? Jadi beri kami pesan, yang kami sekali datang ini beri kami pesan yang memadai untuk bisa kami amalkan. Jadi intinya bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati. Yani 4 bulan tadi, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Nabi SAW mengatakan puasa yang paling utama setelah puasa wajib adalah puasa di bulan-bulan haram ini. Puasa di bulan-bulan apa? Di bulan-bulan haram. Kemudian beliau bersabda, wa afdhalus shalah ba'dal fardhiyah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Ini keutamaan salat malam. Salat yang paling utama setelah salat wajib, setelah salat fardu. Kalau salat fardunya tak usah ditanya, semua harus apa? Harus salat, enggak boleh tidak ada yang salat. Kadang setiap kita
setelah berselawat kepada Nabi selalu berkata apa? Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan salawat ini kita mendapatkan apa? Tapi kadang-kadang banyak orang lupa ya bahwa ada perkara-perkara yang kalau dia berani melakukannya, dia tidak dapat syafaat Rasulullah. Di antaranya meninggalkan salat. Allah berfirman dalam surat Al-Muddathir, tatkala orang-orang dimasukkan ke dalam neraka sakar, maka malaikat bertanya, qalu ma salakakum fi sakar. Malaikat bertanya kepada mereka ini, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka yang seperti ini, neraka sakar? Neraka yang sangat mengerikan. Ini apa sebabnya? Jawaban pertama mereka apa? Qalu lam nakum minal musallin. Dahulu waktu kami hidup tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Di akhir ayat Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun yang bisa memberi syafaat. Jadi enggak dapat syafaat. Maka di antara hal yang hendaknya kita perhatikan agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah, benar salawat dan salam. Ini termasuk hal yang akan menyebabkan kita mendapatkan apa? Syafaat. Tapi ingat, ada hal yang lain kalau kita tidak kerjakan terhalang itu syafaat. Apa itu? Salat. Kalau kita tidak mengerjakan salat, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Karenanya yang tatkala kita berbicara tentang salat, salat di sini sebenarnya bukan salat 5 waktu yang hendaknya terus ditingkatkan. Kalau salat 5 waktu mau tak mau harus apa? Salat. Karena kalau tidak salat ancamannya sangat besar. Ancamannya sangat besar. Bagaimana mungkin seorang yang setelah mengucapkan syahadat dia tidak menegakkan salat, padahal dia tahu bahwa salat itu merupakan rukun kedua dalam Islam. Tatkala Jibril datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kabarkan padaku tentang Islam itu apa?" Maka Nabi mengatakan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa? Menegakkan salat. Bahkan maklum, semua kita tahu bahwa tidak ada amal yang kalau tidak mampu dikerjakan tetap tidak gugur kecuali salat. Enggak ada. Amal Islam itu kalau enggak mampu gugur. Zakat sebagai rukun Islam yang keberapa? Hah? Kok ada perbedaan? Jadi bingung. Ketiga lah. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya. Karena syahadat itu mungkin sebagian orang menganggap dia 2 gitu kan. Padahal syahadat itu satu, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Taib, zakat yang dia merupakan rukun Islam yang ketiga. Kalau tak mampu, gugur, enggak ada kewajiban itu. Puasa tak mampu, bayar fidyah, ya. Atau gugur nanti ganti di hari yang lain tak kalau mampu. Sakit kita misalnya, sakit. Nggak mampu puasa, ya sudah nggak usah puasa. Nanti kapan sehat? Kapan sehat? Ya sudah ganti. Terus kalau nggak sehat-sehat, diharapkan sehat, nggak sehat, ya meninggal Ustaz. Ya udah selesai. Kemudian haji begitu juga, nggak mampu tidak wajib. Sholat nggak mampu, nggak ada. Apa kata Rasulullah? Sholat berdiri kamu. Nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, baring. Nggak mampu baring, pakai isyarat. Iya, terakhir kalau nggak mampu juga, kita sholati bersama. Maka subhanallah, sholat ini satu-satunya ibadah ya kata para ulama yang tidak gugur dalam kondisi apapun. Sholat 5 waktu itu. Tak ada dalam Islam, tidak ada dalam Islam kalau kamu tidak mampu ini kamu nggak apa-apa nggak sholat 5 waktu. Nggak ada. Bahkan dalam syariat Islam kalau kita yang belajar fikih ada istilah salat khauf. Salat 5 waktu yang dikerjakan dalam kondisi takut. Enggak gugur, tapi tetap harus salat dengan kondisi apapun. Sampai qiyaman wa qu'udan, sampai salat disebutkan sambil berlari juga, sambil berperang juga pakai isyarat. Kalau waktu itu sudah mau habis tidak mungkin untuk dikerjakan jamak dan sebagainya, kerjakan dalam kondisi apapun. Contoh, misalnya dikejar naik pohon kita dikejar apa?
Ya nggak usah harimau lah, ngeri kita. Nggak usah kejar kucing lah. Kita naik ke atas, di atas kita ketakutan. Dia nunggu di bawah. Kita nggak mungkin turun dan nggak mungkin juga sujud. Maka sambil pegangan di atas kita kerjakan apa? Sholat sesuai dengan kemampuan. Coba antum kembali kepada pembahasan ulama tentang sholat khauf. Sholat khauf itu bukan sholat khusus, tapi sholat 5 waktu dikerjakan dengan kondisi dan kaifiat khusus. Jadi nggak gugur, nggak digugurkan oleh Allah SWT. Kalau kamu sedang berada di dalam kondisi perang, sangat khawatir, sangat takut dan sebagainya, sudah nggak apa-apa, nggak sholat, nggak ada, harus sholat. Makanya kalau ada orang-orang yang seorang muslim kemudian meremehkan atau menganggap biasa, sholat ini luar biasa bagi kita orang ini. Ini tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Nggak ada istilahnya nggak mampu kemudian kewajiban sholat gugur, nggak ada untuk sholat. Karenanya penduduk neraka Sakor tadi tatkala ditanya, apa yang menyebabkan kalian bisa masuk ke neraka yang mengerikan ini, neraka Sakor yang disebutkan di awal ayat, la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Ini neraka tidak menyisakan apapun, yang dimasukkan dihabisi oleh dia. Lawahatul lil bashar, membakar kulit, setebal apapun kulit habis dibakar oleh api ini. Kemudian neraka Sakar dijaga oleh 19 malaikat. Alaiha 19, dijaga oleh 19 apa? Malaikat. Maka malaikat tatkala dicampakkan orang ke neraka ini mengatakan, "Masalakakum fi Sakar?" Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka Sakar? Jawaban pertama dari mereka yang disiksa di neraka Sakar adalah, jawaban pertamanya diceritakan oleh Allah, qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu waktu di dunia kami tidak mengerjakan apa? Salat. Salat apa ini maksudnya? 5 waktu. Salat 5 waktu. Karena salat sunnah apabila ditinggalkan tidak ada ancaman. Tapi salat 5 waktu ini yang apabila ditinggalkan ada ancaman, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karenanya ya mungkin bahasanya kita kampanyekan, kita ingatkan semua kaum muslimin untuk menjaga apa? Salat 5 waktu saja. Pertama kita perhatikan, salat 5 waktu itu dijaga. Apapun kondisi dan keadaan, kerjakan apa? Salat. Ya. Sekalipun mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, ya salat. Sholat dijaga dulu, sholat dijaga. Misalnya orang balap liar misalnya, waktu sholat dulu gitu. Walaupun kita tidak mengatakan boleh balap liar, enggak, tapi sholat itu dijaga. Nongkrong tuh di jalan ini, jalan ini apa? Megawati ya. Kanan kiri penuh. Oh ya. Allah, mari sholat dulu kita. Agen mah seru gitu. Di mana? Oh, di sini aja, nanti ketinggalan sholat. Masih mending. Timbang nggak sholat. Main game. Oh, main game. Sholat. Setelah sholat main lagi. Ya bukan berarti kita membenarkan itu, membenarkan perbuatan sia-sianya tadi. Tapi sholatnya itu memang harus dijaga. Dalam kondisi apapun kita wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, 1-2 pertanyaan silakan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Terkait sholat tahajud Ustaz, yang paling afdal kan sepertiga malam terakhir Ustaz. Cuman keseringan kebablasan Ustaz, udah mau mendekati subuh. Itu baiknya afdalnya itu kerjakan sholat tahajud atau witir aja Ustaz? Mendekati subuh? Iya. Sebenarnya kalau istilah tahajud, kemudian sholat malam, sholat witir, ini adalah nama dari satu sholat yang sama sebenarnya. Nama dari suatu sholat yang sama. Cuman disebut tahajud karena dilakukan sholat malam itu setelah tidur. Witir karena memang ciri khas sholat malam adalah ditutup dengan
ganjil. Tarawih karena biasanya ada istirahatnya. Hakikatnya adalah bagian daripada sholat apa? Sholat malam. Karena tatkala kita bangun mendekati waktu subuh dan kemungkinan besar kita tidak bisa mengerjakan rakaatnya banyak, maka ya sudah, mungkin 3 rakaat saja atau 1 rakaat saja karena memang sudah paling berapa menit lagi masuk waktu, ya ini sudah cukup insyaallah taala, wallahu a'lam. Nah, kalau takut kesiangan, habis sholat sunnah kita kemudian untuk boleh. Jadi ini bagi kita yang, dan setiap kita tahulah ya kondisi kita masing-masing, kita termasuk orang yang susah bangun atau tidak, ya susah bangun atau tidak. Kita termasuk orang yang aktivitasnya berat sehingga bangun sebelum subuh itu bisa atau tidak, kan semua kita paling tahu lah tentang diri kita masing-masing. Makanya kalau saat ini kita termasuk orang yang memang susah bangun, ya tidak mengapa, ba'da isya langsung langsung witir, sebagaimana pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah, wa an utira qabla an anam, aku dipesankan oleh baginda Nabi SAW untuk mengerjakan salat witir sebelum tidur. Tapi wallahu alam, ini pesan-pesan yang bukan sebagai patokan hukum untuk semuanya. Karena Abu Hurairah ini kan termasuk, ya Allahu alam ya, termasuk orang yang penuntut ilmu, belajar mungkin sampai larut malam, sehingga mungkin sulit bangun. Maka Nabi pesankan ya supaya tidak luput juga itu salat yang paling utama ini, kerjakan sebelum sebelum tidur. Tapi bagi kita yang mungkin kerjanya tidak berat dan tidak juga tidur larut malam, ya usahakan bangun sebelum subuh. Karena biasanya kalau kita sudah pasrah dengan keadaan, ya sudah seperti itu saja kondisinya. Artinya kita boleh kok sebelum tidur. Akhirnya kita tidak berjuang untuk bangun sebelum subuh kan? Sudah witir saya. Jadi tidurnya itu nggak pasang niat dia. Tapi orang yang ingin sebelum subuh bangun, dia kan tidur itu ancang-ancang, besok saya harus bangun jam segini gitu. Ya. Jadi jangan, saran saya, jangan ini jadikan sebagai hal yang terus menerus. Padahal sebenarnya kita mampu untuk bangun sebelum subuh. Karena memang kita ini kalau sudah terbiasa dengan sesuatu nyaman. Artinya pasrahnya, tawakalnya itu kuat gitu. Jadi kalau sudah terbiasa sebelum ba'da isya langsung witir sebelum tidur, ya sudah, sama sekali tidak terbetik untuk bangun sebelum subuh. Nanti saya bangun 3:30 lah atau jam 4 lah. Tidak terbetik lagi dia. Tapi kalau ini saya nggak lelah kok, saya nggak sedang pulang dari perjalanan jauh, saya tidak ada kerja apapun, kalau ini saya nggak witir lah sebelum ba'da isya, tapi saya akan bangun. Bahkan mungkin pesankan teman hidupnya, istrinya, bangunkan saya nanti ya. Nah, jadi seperti ini yang memotivasi kita untuk mengejar keutamaan sepertiga akhir malam. Karena sepertiga akhir malam itu luar biasa ya, waktu yang sangat luar biasa. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, orang-orang tertentu, ya silakan witir sebelum tidur. Wallahu taala. Nah, bagaimana Ustaz kalau sekali Ustaz kesiangan? Kesiangan diqadha. Iya, diqadha di waktu duha. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kalau seandainya kita biasa bangun, tapi qadar Allah memang terlewat. Ya karena memang jiwa kita ada di tangan Allah SWT. Nggak bisa pula kita mengatakan yang lewat, yang sekali ya lewat. Kemudian kita mengatakan, aduh gimana kamu kok bisa lewat sholat subuh? Ya gimana, memang tidur. Ibarat kata Ali bin Abi Thalib tatkala diingatkan oleh Rasulullah SAW, apa kata beliau? Jiwa kita ada di tangan siapa? Di tangan Allah. Ya kalau seandainya Allah bangunkan ya bangun, kalau Allah nggak bangunkan ya tidur. Maka Nabi SAW sambil mengatakan, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu banyak sekali menjidal, mendebat. Ya secara logika ya benar. Yang membangunkan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya lewat tanpa memang kita menyepelekan, karena yang masalah itu kita sudah bangun tidur lagi. Enggak lah, tidur. Ini masalah. Tapi kalau memang lewat, kadang-kadang
terjadi. Ya Nabi SAW sendiri terjadi pada diri beliau. Bangunnya tatkala matahari sudah mulai apa? Panas. Lewat. Apakah ini dicela? Jawabannya tidak. Ya gimana mau tertidur? Maka Nabi SAW mengatakan bagi orang yang lupa dan bagi orang yang tidur, waktu bagi mereka adalah tatkala terjaga, dan waktu bagi mereka adalah tatkala teringat. Ya kalau memang tertidur apa boleh buat? Bangun langsung wudu kemudian salat. Dan yang tercela itu adalah disengaja. Jadi kalau seandainya memang luput dari kita salat malam, ya bangunnya sudah adzan subuh misalnya, maka silahkan diqadha di waktu duha. Tapi ingat tidak boleh lagi witir. Jangan bilangannya nggak boleh ganjil. Jadi mungkin biasa kita 5 rakaat, biasanya 5 rakaat, maka kerjakan 6 rakaat. Biasa kita 11 rakaat, kerjakan 12 rakaat. Tergantung kebiasaan kita malam itu berapa. Ada yang sudah rutin 11 rakaat, berarti tatkala terlewatkan di waktu duha kerjakan 12 rakaat, 2 salam sampai 12 rakaat. Kalau biasanya malam itu sholat misalnya 3 rakaat, berarti 4 rakaat. Kalau biasanya 5 rakaat, berarti 6 rakaat. Begitu caranya, wallahu taala alam. Nah. Boleh nggak bertentang dulu kalau kita terlupakan bersalat tadi? Gimana? Merasa berdosa tatkala kita nggak sholat. Merasa berdosa, ya pada tingkatan-tingkatan tertentu. Ya, merasa bersalah tatkala kita tidak mengerjakan sholat malam untuk timbangan pribadi, memang harus seperti itu. Kita merasa bersalah tatkala ada kesempatan melakukan ibadah tapi kita tidak kerjakan, bagus. Memang harus seperti itu. Tapi menyalahkan orang tatkala tidak mengerjakan sholat malam, ini bahaya bagi kita. Kita merasa tidak nyaman, kita merasa bersalah, bahkan menangis tatkala kita tidak bisa bangun sholat malam, bagus. Memang itu harus dilakukan. Ya, merasa sedih tatkala kita tidak bisa membaca Al-Quran, merasa itu bagus. Memang seperti itu. Ya, memang harus seperti itu. Ini makanya selalu kita ingatkan bahwa pembelajaran atau belajar ilmu agama itu semuanya itu kita arahkan untuk kita, bukan kita arahkan untuk orang lain kita. Kita tahu bahwa ini sholat malam utamanya, kemudian kita merasa bersedih, merasa bersalah, kenapa saya tidak bisa melakukan ini? Ini jelas loh keutamaannya. Kenapa kok saya tidak tergerak, termotivasi untuk melakukan? Sedih kita rasanya. Walaupun perbuatan tersebut bukan amal wajib, tapi kita merasa sedih, merasa bersalah. Kenapa saya tidak mampu melakukan ini? Itu mesti seperti itu. Wallahu taala alam. Nah, kalau kita nggak apa yang dijanjikan di sana di surga itu 12 rakaat awal itu, kalau kita sesekali mengerjakannya, bisa dapat juga nggak? dalam riwayat tadi memang menjaga dia, Pak. Menjaga. Iya. Makanya para ikhwah, janji-janji besar itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, biasanya pelaksanaannya tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi tatkala Allah berjanji dengan sesuatu, itu butuh perjuangan untuk menggapainya. Ya. Tapi bukan berarti kalau seandainya kita tidak bisa mengerjakan 12 itu, kemudian kita bisa kerjakan 10 rakaat misalnya, kita nggak dapat pahala apapun. Enggak, ada pahala yang lain menanti kita, tapi berbeda dia. Makanya kalau kita perhatikan semua janji yang disampaikan oleh Allah dari sebuah amal perbuatan tertentu, itu memang perlu perjuangan. Sama seperti misalnya tatkala Nabi SAW mengatakan, yang ini adalah inti keselamatan terkait dengan tauhid misalnya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tapi kan kaitannya sebelumnya khalisan min qalbi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Tapi Nabi kaitkan pada riwayat itu khalisan min qalbi. Ikhlas murni ucapan itu dari hati. Jadi tidak sekedar la ilaha illallah begitu saja kemudian janjikan masuk surga, tapi khalisan min qalbi. Begitu juga dengan amal ibadah-ibadah yang lain.
Jadi tatkala dijanjikan dengan janji tertentu, biasanya di situ ada perjuangan yang mesti diusahakan, diperjuangkan. Walaupun bukan berarti kalau tidak bisa 12 kita hanya 10, nggak dapat berarti, bukan, nggak seperti itu. Karena keutamanya berbeda lagi. Bahkan kalaupun seandainya ada orang yang tidak mengerjakan kecuali 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya kan dapat. Ini pahala yang lainnya dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, jadi sabara, lafaznya adalah menjaga, berjuang, terus-menerus melakukannya. Dan itu istiqamah, itu susah memang. 4 rakaat sebelum zuhur itu kadang-kadang ada orang yang cuman sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun jadinya selesai. 4 rakaat terus, 4 rakaat terus. Ya, susah. Ya, wallahu taala alam. Nah. Taib, secara umum semua salat rawatib di saat safar tidak dikerjakan oleh Nabi kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau safar ya memang sunnahnya atau yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Saya tidak mengatakan sunnah ya, Afwan, saya tidak mengatakan sunnahnya, tapi yang dinukil dari Nabi SAW, beliau tidak menjaganya tatkala safar kecuali 2 rakaat sebelum apa? Sebelum subuh, wallahu taala alam. Nah, bagus dikerjakan di masjid. Ya, bagus dikerjakan di masjid. Wallahu taala alam. Cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.